Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Zainal Mutakin. Eh, apa Aktivitas saya di sebagai guru olahraga ya, di beberapa sekolah sebelumnya. Ngajar dari 2008 ya. Kebetulan saya satu angkatan kuliah dengan Kang Sandi yang tadi Ustaz Sandi. Dan juga Kang Faldi ini keponakan saya. Jadi mungkin karena beliau tahu saya suka menaruhkan, jadi beliau menghadirkan saya. Sebenarnya bukan praktisi ya, lebih ke lebih ke saya lebih praktik di lapangan ya. Nggak tahu namanya webinar, nggak tahu bikin acara pernikahan gitu. Acara orang persiapan pernikahan. Jadi saya cerita dulu tentang pengalaman saya. Pertama itu adalah lebih ke macomblang ya, bukan ke ta'aruf ya, lebih ke macomblang. Saya mengurus teman kerja buat nikah, beda kedudukan lah, kalau bisa dibeda kedudukan. Yang satu S2 ya, yang satu S2, akhwatnya S2, sedangkan ihwannya itu laki-lakinya itu hanya seorang office boy ya, hanya seorang office boy. Tapi yang namanya jodoh, yang namanya udah saling suka, ketika semuanya menentang, banyak yang menentang, banyak yang nggak mungkin, udah nggak, dari segi pemikiran aja udah nggak cocok gitu. Udah dari segi udah dari segi pendidikan, dari segi kedudukan, dari keluarga itu udah nggak cocok. Harusnya kan biasanya kalau ihwannya S2 gitu ya, terus juga ahwatnya hanya lulusan SMA gitu ya, mungkin masih bisa dikompromikan. Tapi ini sebaliknya gitu. Tapi yang namanya jodoh, saya usahakan ikhtiar dulu, dan alhamdulillah berhasil. Walaupun itu lumayan lama, 2 tahun setengah, asal ada kerjasamanya. Tapi ada juga yang namanya itu 2 tahun ngurusnya cuma beberapa bulan, tapi itu mulai kesulitan ya. Lumayan kesulitan dalam mengurusnya. Oke, teman-teman, saya sampaikan juga bahwa ada nggak sih jaminan dari kita, dari zaman sekarang ini, orang yang pacaran bertahun-tahun akan jadi jodohnya? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa orang yang pacaran berhubungan bertahun-tahun itu akan jodoh. Ataupun orang yang kita sukai selama bertahun-tahun, orang yang kita kan saya bukan pacaran, saya cuma temenan dekat, teman curhat gitu ya. Tapi apakah akan nyaman dengan dia? Apakah itu akan jadi jodoh saya? Tidak ada jaminan. Ketika kita sudah memutuskan untuk menginginkan menikah, maka apa yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Ya. Ikhtiarnya seperti apa? Agama tidak susah-susah mencari ya, tidak susah-susah nyari jalan gitu ya. Bisa dari lewat keluarga, ada yang kejodohan, bisa juga ada yang lewat lewat teman gitu ya. Ada juga yang saya mah nggak pengen nggak pengen, misalkan nggak pengen satu daerah, bisa lewat teman atau lewat psikolog. Ketika misalkan seorang sudah memutuskan ingin menikah, maka apa yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Ikhtiarnya bagi laki-laki, bagi wanita, yaitu ikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiarnya ya ketika misalkan laki-laki ya udah mencari. Ketika mental udah siap, ilmu sudah siap, terus juga persiapan yang lainnya udah siap, maka apa yang harus dilakukan adalah mencari. Mencarinya bisa lewat teman, bisa lewat keluarga. Nah, ada mungkin di sekarang itu ada lembaga makanya ini nanti akan menjadi komunitas kita ini adalah salah satu lembaga untuk menyaring teman-teman yang ingin menikah dengan kesiapan. Nanti kalau misalkan cocok ya udah, kita berarti cocok dilanjutkan, kalau enggak ya kita diusahakan. Karena apa? Karena dengan pacaran, dengan temenan, nggak ada jaminan. Apakah harus cinta dulu? Tidak juga.
Apakah yang bercinta-cinta bertahun-tahun gitu ya, bercinta bertahun-tahun, suka bertahun-tahun, itu akan jadi jaminan jodohnya? Enggak juga, ya. Saya punya teman di tempat kerja saya itu, dia bilang, saya ke suami saya kalau nggak dijodohkan sama orang tua, gitu, kalau nggak dijodohkan sama orang, dipertemukan sama orang tua, saya kayaknya nggak akan nikah-nikah. Tapi ya, dia udah punya anak dua, tapi dia kehidupannya lancar-lancar saja. Apa yang karena tidak ada jaminan buat menikah bagi yang pacaran ya, kalau misalkan umumnya sama sekarang, maka ada yang lebih simpel, yaitu adalah ta'aruf ya. Ta'aruf ini beda sekali dengan pacaran. Apa namanya? Ta'aruf itu seperti apa sih, Kang? Ta'aruf itu lebih ke kalau tahapannya ya, saya ini karena saya itu bukan membuka oh yang mau ta'aruf silahkan ke saya, enggak. Jadi saya karena mengurus dari teman itu yang awalnya teman kerja, tiba-tiba dari mulut ke mulut ya disampaikan, oh kalau mau nyari nikah, kalau mau nikah ke Kang Zena aja. Jadi tiba-tiba suka ada yang WA, ada ya dari dulu gitu, suka ada WA dari dulu tanpa dikenalkan, saya nitip biodata ya, ini. Oh ya, insya Allah saya tidak membatasi ya. Kalau orang mau minta tolong ya diterima saja. Kalaupun misalkan, tapi saya tidak menjanjikan akan dapat atau enggak. Kalau misalkan jadi, alhamdulillah. Kalaupun enggak, juga itu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tahapan ta'aruf itu seperti apa sih, Kang? Yang pertama adalah saya sampaikan dulu, bagi perempuan, bagi laki-laki itu adalah mental, ya. Bagi laki-laki dan perempuan juga sama-sama adalah mental menikah itu. Ketika trennya zaman sekarang adalah ketika lulus kuliah itu adalah pengennya bagi laki-laki kerja dulu. Aja usia 25 baru saya nyari buat menikah. Itu adalah sesuatu yang salah, ya. Menurut saya, kenapa saya salah mengatakan seperti itu? Banyak pertimbangan. Kalau ketika kenapa bisa dikatakan harus di atas, harus mencapai sesuatu dulu gitu misalkan. Oh, saya harus kerja dulu, harus dapat ini dulu, harus punya rumah ini dulu. Nggak ada jaminan seorang itu sukses, ya. Kapan, usia berapa didapatnya, itu nggak ada jaminan. Tapi boleh kalau misalkan target saya menikah usia segini. Tapi bukan hal-hal yang prinsip ya, bukan hal yang prinsip. Saya kelas 2 SMA pernah bilang gini, saya akan kayaknya nikah saya usia 26. Benar, alhamdulillah nikah itu usia 26. Kalaupun misalkan teman-teman belum siap dari nikah dari sekarang, berdoa dari sekarang. Mungkin dari kata-katanya itu akan terkabul. Ya. Terus apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu lebih ya perkenalan ya. Lebih istilahnya lebih ke kenal gitulah. Kenalan lah gitu ya. Kalau tahapan ta'aruf itu seperti apa sih, Kang? Kalau tahapan ta'aruf itu biasanya orang yang nitip di saya itu adalah tukar biodata. Tukar biodata itu oleh panitia nanti disediakan seperti apa. Tapi yang intinya garis umumnya adalah nama kita, foto kita, terus juga tempat tanggal lahir orang tua kita, sekolah kita aktif di mana, aktif dari SMP di mana, SMA di mana, terus juga aktivitas sehari-hari kita seperti apa, kerjaan kita seperti apa. Bahkan riwayat sakit perlu disampaikan, ya, riwayat sakit disampaikan. Itu adalah gambaran umum dari biodata ya, dari biodata. Terus selanjutnya dari tahapan ta'aruf ini, saya nggak pantas ya misalkan ikut ta'aruf karena saya mau bukan ikhwan banget, bukan ahwat banget, bukan ikhwan yang soleh, bukan ahwat yang soleh. Misalnya kita merasa itu, saya sampaikan ya, pernikahan itu adalah nggak ada jaminan seorang itu bisa dikatakan lulus pesantren, nggak ada jaminan. Karena saya mendapati, karena saya juga konsultan rumah tangga gitu ya, ada yang lulusan pesantren cerai, dua-duanya saling suka di pesantren, bahkan si ikhwanya itu anak pimpinan salah satu pesantren ya di satu kota di Jawa Barat, kuatnya juga satu pesantren, tapi ternyata pas nikahnya cuma cukup 5 bulan. Ini nikahnya cuma 5 bulan dan akhirnya cerai. Ternyata pas diselidiki
ada yang paling penting adalah sifat dasar, ya, sifat dasar. Sifat dasarnya itu pemarah gitu ya. Kalau marah itu bisa maki-maki gitu ya, bisa sampai sampai kayak kesetanan gitu. Bukan nggak ngerti dengan ilmu marah, bukan nggak ngerti. Seperti halnya ada orang yang tahu tentang ilmu tahajud, apakah dia rajin tahajud tiap hari? Tidak ada jaminan juga, Sam. Apakah seorang ustaz juga ada jaminan bisa bisa tidak cerai? Banyak kok. Ustaz-ustaz yang mungkin ya ada ustaz-ustaz yang mungkin terkenal, tapi cerai juga, ya. Lebih ke apa? Lebih ke ego, gitu ya, lebih ke ego. Makanya sekali lagi walaupun kita merasa bahwa kita itu ada kekurangan, sampaikan saja. Sampaikan saja. Saya misalkan belum bisa belajar ngaji, misalkan ibadah harian saya seperti ini, tapi saya berniat baik karena bagi saya itu ketika seorang nikah itu adalah dari nol, ya, dari nol. Nikah itu bagi seorang dari nol. Saya lulusan pesantren, sedangkan pasangan saya misalkan lulusan pesantren, saya mah dari SMA gak ngerti apa-apa. Enggak, dari nol belajar baik dari nol pernikahan itu. Karena apa? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Mungkin seorang yang dia lulusan pesantren, tahu tentang ilmu tahajud, tahu tentang ilmu Quran, tapi baca Qurannya jarang. Tapi ada orang yang lulusan SMA ketika nikah belajar baik, dia belajar baik, dibimbing sama suaminya, continue dia belajar ngajinya dibandingkan suaminya. Itu lebih bagus dibandingkan suaminya yang bisa baca Quran, misalkan yang tahajud gitu ya, misalkan. Jadi tidak ada jaminan untuk seperti itu ya. Untuk bagi saya gitu ya, karena kita misalkan, oh Kak, saya lulusan ini enggak, di mata saya nol. Ketika saya mengurusnya, di mata saya nol. Kenapa di mata saya nol? Karena apa? Tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Mungkin iya, misalkan dari segi pemikiran, tapi kalau misalkan dari segi amalan, dari segi keseharian, saya kembali lagi ke sifat dasar. Sifat dasarnya keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa. Itu saya oleh saya bisa diteliti. Oke. Yang tadi ya, yang pertahapan taruh adalah tukar biodata diri. Sifat kelebihan kekurangannya sampaikan di biodata ta'aruf itu ya. Misalkan kekurangan saya adalah kalau marah saya diem. Misalkan kekurangan saya nggak bisa masak. Kekurangan saya misalkan kalau misalkan berantakan, sampaikan ya, sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Kang Sadi ataupun juga oleh Kang Adit bahwa nikah itu adalah menerima, bukan hanya cocok, tapi menerima kekurangan, saling melengkapi. Jadi tidak ada jaminan harus cocok. Oh saya cocok, nggak ada yang cocok. Yang pacaran apakah cocok? Enggak, keluarganya beda loh, lahir dari keluarga yang beda, latar belakang beda, nggak ada yang cocok. Mungkin hobi ada yang sama, tapi banyak kecocokan yang dalam rumah tangga. Seperti misalkan saya di keluarga itu termasuk tegas ya dalam ilmu agama, itu sudah dalam tegas lah gitu ya, dalam misalkan nyimpen anduk itu harus di tempatnya gitu ya. Tapi ketika dapat istri, kalau takdirkan dapat istri yang ngomongnya lemah lembut gitu ya, terus juga nyimpen apa-apa terus sembarangan gitu. Tapi ketika misalkan kok gini gitu awal-awal, tapi ternyata oh iya, nikah itu bukan kecocokan, tapi adalah menerima kekurangan. Oke, selanjutnya ketika sudah tukar biodata diri, selanjutnya adalah bertemu. Kenapa ini perlu bertemu? Kalau saya lebih ke senang itu kalau mena'arufkan orang itu adalah dengan datang langsung. Kenapa? Kalau orang di biodata itu bisa ditulis sebaik kata-katanya bisa diperbagus, apa-apanya bisa diperbagus. Tapi kalau saya lebih senang orang mau ta'aruf, silahkan datang. Pas datang itu langsung bisa saling tanya. Karena apa? Ini adalah penting. Kan ada yang enggak juga, yang pertama itu adalah visual, ya. Visual baik laki-laki ataupun perempuan juga. Misalkan laki-laki apakah cantik, lihat cantik enggaknya, kalau perempuan lihat cakep enggaknya laki-laki. Makanya yang perlu dibuktikan adalah dengan bertemu. Ada loh ya, apalagi zaman sekarang ya,
pas di ini ya, pas di ada kasus nih ya, ada kasus yang uh, bukan ada, saya pernah menaruhkan orang, dia itu uh, ta'aruf. Pas ta'aruf itu dia lihat biodatanya itu si perempuannya di mata dia cantik, di mata dia cantik. Udah aja pas udah menjalani, dia berapa namanya itu, langsung mundur. Karena apa? Pas ketemu ternyata di mata dia itu biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Bahkan makanya ketika bertemu itu perlu diperhatikan. Bahkan kan dalam agama itu boleh dilihat dari telapak tangan, gitu ya. Dari telapak tangan dan muka itu udah cukup ya. Dari telapak tangan dan muka udah perlu untuk dilihat. Dan itu harus perlu dilihat baik-baik. Perlu dilihat baik-baik. Bahkan kalau sekarang ada kan yang dipoto ganteng misalkan ya, dipoto ganteng pas ketemu biasa gitu ya. Ada yang pas yang di perempuan yang di apa namanya itu di foto sosmednya mah cantik gitu ya, tapi pas ketemu biasa gitu. Ada gitu ya, ada yang makanya, tapi ada yang biasa-biasa saja. Ada pas kan katanya saya pingin saya cocok secara biodata sih katanya, tapi kalau dari segi fisik katanya dia belum ketemu ya, dari segi fisik kayaknya saya nggak cocok, tapi saya pingin ketemu dulu. Kata saya itu selalu bilang temuin dulu, nanti kalau udah kalau bertemu kan namanya juga proses ikhtiar, lanjut alhamdulillah. Jadi harus ada kesiapan, harus ada proses ta'aruf itu sama juga dengan sebuah hubungan pacaran gitu ya. Siap enggak gitu ya, pinginnya berpikirnya indah gitu ya, beres lancar gitu, tapi ternyata siap juga buat berakhir. Tiba-tiba pas ketemu si ikhwannya itu kan ternyata si ahwatnya cantik bisa katanya, saya pengen saya pengen lanjut ke proses berikutnya, ternyata si ahwatnya yang enggak gitu ya, yang enggak bisa lanjut. Jadi perlu proses bertemu ini sangat penting. Makanya teman-teman saya sampaikan bahwa kalau belum bertemu jangan dulu berpikir buat lanjut atau enggak. Karena apa? Ketika akan ditanyakan pas bertemu ini, teman-teman bisa menanyakan dari awal lagi. Cara dia menjawab bisa dilihat. Cara dia bisa menjawab, cara dia bisa cara dia menerangkan sesuatu gitu kan. Cara dia misalkan teman-teman menguji dengan pertanyaan. Gimana kalau misalkan misalkan saya apakah mau memilih saya atau misalkan memilih keluarganya itu akan memilih saya atau akan memilih mertua. Nah nanti dengan permasalahan itu teman-teman bisa melihat jawabannya. Oh misalkan karena saya dengan jawabannya akan jadi nilai tersendiri, ya akan jadi nilai tersendiri buat teman-teman. Jadi bertemu ini sangat penting. Banyak yang kali ditanyakan dari hal penyakit, misalkan punya penyakit bawaan enggak, disampaikan, jangan ragu. Bahkan ya beda dengan pacaran kan. Kalau dengan pacaran pasti disembunyikan yang baik-baik saja disampaikan. Oke, oh ya perlu teman-teman ketahui, biodata itu aman. Itu hanya konsumsi penghubung ya, penghubung. Kalaupun misalkan saya atau misalkan ke tim Mutiara Cinta, itu hanya tim Mutiara Cinta aman, data-datanya tidak akan bocor ya. Datanya insya Allah tidak akan bocor. Nah, di nanya-nanya ini bahkan misalkan ada yang menguji seperti ini, penghasilan ya, apakah perlu ditanyakan? Perlu. Bagi misalkan emang mau makan cinta? Enggak kan? Perlu ditanyakan. Atau misalkan perlu ditanyakan juga misalkan penghasilannya berapa. Dan itu yang ketika laki-laki ditanya seperti itu ya harus siap jawab. Misalkan bagi perempuan mungkin ada yang sebagian mementingkan bahwa oh iya suami saya harus berpenghasilan seperti ini. Misalkan tapi ada juga perempuan yang nggak apa-apa, yang penting misalkan ya nggak apa-apa misalkan saya
Ihwannya berpenghasilan cuma 600.000 ya. Yang penting berusaha, berikhtiar. Perlu teman-teman ketahui ya, saya nikah itu modalnya 600.000, cuma gaji 600.000. Itu tahun 2010-an gitu. Tapi kalau teman-teman yakin dengan konsep rezeki bahwa Allah yang mengkayakan, itu dalam 1 bulan saya punya motor 1, dalam 6 bulan saya punya motor 2, dan itu Allah mudahkan. Karena nikah itu adalah ibadah, teman-teman ya, ibadah yang sangat mulia dan itu sangat, maka setan itu akan menghalang-halangi, membuat ragu. Udah sih proses ta'arufnya udah lancar, Kang katanya kurang tinggi, ihwanya kurang tinggi gitu ya. Ada yang seperti itu, ihwanya aduh cuman S1 cuman SMA kan, ahwanya cuman SMA. Ada yang seperti itu, Kang. Ada yang mundur itu karena masalah jarak, ada yang banyak lah, ada hal yang bukan prinsip sehingga mundur lagi niat nikahnya, niat nikahnya karena idealisme yang penting. Mungkin teman-teman boleh menyampaikan punya idealismenya teman-teman itu misalkan 10 ya, boleh itu. Cuman teman-teman harus ketahui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia. Saya mendapati nih ya, ada satu orang yang dibantu oleh saya, usianya 38 tahun, belum nikah. Dia itu lulusan perguruan tinggi terkenal ya, lulusan ITB, terus juga kerja di BUMN, mungkin gajinya ya di atas 10 lah gitu ya, di atas 10 buat sebuah keluarga cukup ya, mungkin di atas 15 atau di atas 15 juta. Ganteng, sangat ganteng. Banyak laki-laki perempuan yang yang suka sama dia. Baik, cuman dia terlalu idealis. 38 itu dia pinginnya itu yang yang cocok sesuai pemikiran dengan dia. Dikasih yang cantik, aduh kurang cantik. Malah di mata ya, karena mungkin dia ganteng ya. Walaupun dia usianya 38 tahun, tapi wajahnya mah 25 tahun lah gitu ya dia. Tapi dia itu berpikir, kan saya pingin yang seperti ini. Bahkan dikasih ada awat yang cocok, dia juga cocok. Ihwannya 38 tahun, kan saya suka dari segi pemikirannya, pendidikannya juga suka, saya suka kegiatannya juga suka, fisiknya saya suka. Oleh saya dikasih tahu, kan, tapi usianya 32 tahun, ahwatnya 30 tahun, perempuannya 32 tahun. Tetap dia nggak mau, aduh ternyata 30 tahun ya, saya pingin yang 27 ke bawah. Menurut saya, ya Allah, ya. Tapi saya nggak bisa maksa, saya cuman ya itu maka sekali lagi namanya penghubung, namanya fasilitator, kita hanya menyampaikan kalau misalkan mundur ya. Tapi sampai sekarang akhirnya belum nikah juga udah mau 40 tahun, ya. Yang 28 tahun itu udah 2 tahun. Oke, yang perlu ditanyakan juga, jadi tidak ada jaminan ya teman-teman, seorang itu bisa wah gitu ketika kita aruf sama-sama nari non. Contoh lagi ya, ada saya pernah menarufkan ya, anak seorang ustaz. Dia kajian 3 kali dalam seminggu itu kajian 3 kali, datang ke pengajian di kotanya itu 3 kali dalam seminggu. Tiba-tiba saya ta'arufkan dengan seorang ikhwan yang cuma jualan online, terus tiba-tiba tentang konsep rezekinya ternyata buruk ya, termasuk buruk menurut saya. Dia bilang gini, kalau misalkan jualannya hancur gimana? Kalau bangkrut gimana? Ya Allah, kata saya. Berarti belum ada jaminan, walaupun dia anak seorang ustaz, walaupun dia anak kajian seminggu 3 kali, nggak ada jaminan bahwa dia itu konsep rezekinya bagus. Tapi ada juga yang perempuan tuh yang ketika ditanya, teh katanya, saya itu penghasilannya cuma seperti ini, cuman jadi seorang pegawai biasa. Tapi dia bilang nggak apa-apa katanya. Karena dia nggak ngaji loh, maksudnya nggak sering ngaji gitu ya. Cuman dia jawabannya itu simpel tapi mengena gitu, nggak apa-apa.
rezeki mah udah ada yang jamin kok. Kita mah tinggal berikhtiar saja. Dan saya tahu si perempuannya itu nggak jarang ngaji, bukan anak seorang ustaz, masih belajar agama gitu ya. Tapi ketika dia menjawab itu bisa menenangkan gitu ya, bisa menenangkan. Terus selanjutnya teman-teman yang perlu ditanyakan juga adalah niatnya harus benar ya. Niatnya yang paling penting adalah niatnya benar. Yaitu kalau udah siap nikah ya taruh gitu ya, ikhtiar. Tapi kalau belum siap nikah, jangan pernah mencoba-coba untuk menjalani sebuah hubungan ya. Kenapa jangan mencoba menjalani sebuah hubungan? Mending kalau jodohnya. Kalau enggak, ngapain coba jagain jodoh orang? Buang-buang waktu. Ya. Sekali lagi, kalau misalkan kita belum siap nikah, ngapain coba? Buat teman curhat aja. Mending kalau misalkan itu tidak ada efeknya. Efeknya itu misalkan suka, iya terus suka. Tapi banyak kendala. Buang-buang energi. Ya. Dan kalau misalkan terlalu mendalam, akhirnya cinta, ya. Akhirnya cinta, terus juga akhirnya suka, tapi tiba-tiba misalkan bertepuk sebelah tangan, banyak kendala, tapi itu misalkan awet rajin, gitu ya, bahwa sudah menjalani sebuah hubungan, tapi berantem terus, tapi cinta udah dalam gitu ya. Terus misalkan teman-teman itu takdirnya bukan dia, dan teman-teman itu misalkan malah nikah dengan orang lain, tapi hatinya masih sama dia, itu jadi masalah. Tidak enak menjalani hidup seperti itu. Ya, makanya yang paling utama adalah ketika misalkan menjalani ketika akan siap menikah, teman-teman harus sudah memerdekakan diri di tidak punya hubungan dengan siapa, ya, tidak hubungan dengan mantan, Karena saya mendapati teman-teman ya, saya menaruhkan orang. Pas ditanya si perempuannya, si laki-lakinya, "Akang udah tidak punya hubungan dengan siapapun?" "Iya," katanya. Saya nanya ke perempuan juga, "Sudah tidak punya perempuan apapun?" "Iya," katanya. "Saya tidak punya hubungan dengan siapapun juga." Jalanilah proses taruhnya sampai akhirnya itu datang ke keluarganya ya. Ke keluarganya sampai akhirnya itu udah cocok, udah saling suka ya, Bahkan saya ingat ya, itu seminggu hari Ahad saya mendampingi si Ikhwanya datang ke rumahnya. Dia bilang, saya disambut dengan baik sama keluarganya, disambut dengan baik. Dia bilang, pekan depan insya Allah saya akan menghitbah teteh ini, kata si Ikhwanya. Dan si bapaknya juga mengiyakan, ya. Tapi ternyata ada satu hal yang dilewati karena kita berpikir si perempuannya udah mengatakan tidak punya hubungan apapun, juga ibunya juga baik. Ternyata di balik itu semua, pas udah seminggu, pekan depannya mau hitbah, tiba-tiba hari Jumat si ahwatnya itu hari Ahadnya, misalkan sekarang hari Ahad ya, misalkan hari Senin, hari Jumat sebelum hari Ahad itu si ahwatnya ngasih tahu ke saya, "Kang," katanya. Oh enggak, sebelumnya si ahwatnya cerita, "Saya pernah punya mantan." Tapi kalau saya dikasih tahu, teteh udah selesai hubungannya dengan mantan tersebut, udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, ternyata di balik itu ada ketidakjujuran. Jadi dia masih mengharapkan, ya. Dia mengatakan bahwa tidak punya hubungan apa-apa lagi, tapi dia masih mengharapkan. Tiba-tiba pas hari Ahad sebelum dia dihitbah oleh teman saya ini, si hari Jumatnya si ahwatnya nge-WhatsApp saya bilang, "Kang, besok katanya akan ada yang datang ke rumah mantan saya yang dulu." Loh, kok saya jawab, "Kalau kan udah nggak ada hubungan apa-apa." "Nggak tahu, pokoknya mau ke rumah
mau ke rumah, mau apa namanya itu, mau apa namanya itu, mau datang ke rumah, mau ngapain, kurang tahu katanya. Hari apa itu? Hari Sabtu, berarti besoknya ya. Dan kan pas besoknya datang langsung dihitbah, dan oleh si, karena mungkin masih ada rasa suka gitu ya, masih ada rasa sayang ya, dan dia juga nggak bisa berkomitmen dengan yang ini ya. Dengan komitmen dengan yang teman saya ini belum ada komitmen apapun, baru berniat akan gitu ya, baru berniat akan hitbah, diterima hari Sabtu, padahal hari Ahadnya itu mau dihitbah. Wah, itu keluarga si teman saya itu ya marah banget, karena nggak marah gimana, udah beli batik semuanya, udah beli batik satu keluarga buat datang hari Ahad. Sampai alhamdulillah si ibunya nggak stres banget gitu ya, cuman ya karena dia dikontrakan ya, namanya juga laki-laki gitu ya, dia emosi gitu ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa, itu bukan jodoh antum, bukan jodoh antum. Allah telah menunjukkan caranya yang lain, daripada nanti antum udah nikah ternyata dia masih suka dengan yang lain, lebih nggak enak. Cuman yang ya benar-benar laki-laki emosi, di kosannya itu hancur gitu ya, sampai TV-nya dia pukulin gitu ya, kayak gimana. Tapi saya udah nggak apa-apa, itu bukan jodoh antum, Allah pasti akan memberi yang terbaik. Cuman saya sampaikan ya teman-teman, ketika misalkan udah mau hitbah, udah mau komitmen, nama teman-teman dipertaruhkan, nama keluarga kita dipertaruhkan, nama baik kita gitu ya dipertaruhkan. Makanya saya sampaikan, ketika akan menjalani proses ta'aruf, merdekakan diri, tidak boleh ada dengan yang lain. Karena apa? Setan itu ngegodanya gitu. Setan itu ketika misalkan kita udah menjalani sebuah hubungan, udah memproses ta'aruf, udah mau ke tahap-tahap akhir, tiba-tiba ada yang lebih bagus dari segi fisik, dari segi kerjaan, dari segi pendidikan, dari segi apapun ya. Ada yang lebih baik, itu bisa jadi godaan teman-teman. Buat ya, karena belum ada jaringan juga. Karena itu ya, kemarin ada teman yang nikah, udah dihitbah, tiba-tiba kenapa ya orang yang saya suka dulu, yang saya mati-matian dulu, tiba-tiba ngajak nikah saya kan. Bukan ngajak sih, malah ngedeketin saya kan. Enggak sampai ngajak nikah sih, cuma malah ngajak deketin saya. Kayaknya dia suka gitu. Karena dia udah sedikit lagi mau nikah. Kata saya itu bisa jadi ujian itu, ujian apa namanya? Kesungguhan hati. Itu yang namanya mau nikah itu banyak aja godaannya. Yang mau sehari nikah ada yang gagal, ada ya, karena banyak godaannya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, maka yang harus diperhatikan adalah mental harus disiapkan ya. Banyak kemungkinan, banyak godaan ya, banyak godaan, karena apa? Nikah adalah ibadah yang paling mulia. Nikah ibadah yang mulia. Oke, tadi ya, tahapan ta'aruf itu tukar biodata diri, bertemu ya. Kalau udah bertemu adalah misalkan gini, Ikhwan dari biodata oke, bertemu juga oke gitu ya teman-teman. Kemudian bertemu oke, gitu. Selanjutnya adalah mengunjungi keluarga. Mengunjungi keluarga siapa? Datangi, cek keluarganya, betul nggak anaknya si bapak ini, ibunya si bapak ini. Tanya sifat-sifat di keluarganya, sampaikan aja, Bu, saya misalkan Bu, misalkan saya anak ibu itu seperti apa sih di rumah, sampaikan. Anak ibu seperti apa, kekurangannya apa. Oh, misalkan ini mah misalkan tiap pagi dia suka bantuin ibu, dia itu tulang punggung keluarga, perlu disampaikan. Karena ada teman-teman, kemarin saya dapat curhatan yang dia itu cerai ya. Cerainya kenapa? Si Ikhwan ingin mendapatkan perempuan yang bekerja, karena si Ikhwan ini itu si Ikhwan ini itu tulang punggung keluarga. Dia mengharapkan punya istri yang bisa membantu keluarga dia juga ya. Keluarga dia dalam
dia dalam ma'isyah gitu. Karena keluarganya itu dari keluarga kekurangan, sehingga dia tuh mengharapkan punya istri yang kerja juga sehingga bisa membantu dirinya juga, bisa membantu keluarganya juga. Jadi ternyata setelah berjalannya waktu, si perempuannya ini berhenti kerja dan itu tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui, tidak diketahui itu maksudnya si laki-lakinya gak menyampaikan di awal bahwa dia itu tulang punggung keluarga, bahwa dia itu akan banyak bantu keluarga. Jadi keluarga iya maksudnya mungkin akan sedikit membantu keluarga gitu. Bukan berarti tidak mengabaikan. Jadi penghasilannya itu dibagi-bagi lah intinya. Penghasilannya dibagi-bagi. Tapi ternyata itu tidak disampaikan di awal sehingga akhirnya cerai karena pas perempuannya itu berhenti kerja sehingga dia kesulitan. Si istrinya nuntut minta maisha ini, udah saya juga harus bantu keluarga, akhirnya ya cerai gitu. Karena tidak disampaikan dari awal. Ya. Jadi perlu ditanyakan teman-teman ketika bertemu keluarganya itu kesehariannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, itu perlu dan teman-teman bisa tahu, ya, bisa tahu apa namanya itu perempuan ini orang tuanya setuju atau enggak. Bisa dilihat dari welcome misalkan orang tuanya itu ke tamu itu baik gitu ya, ke tamu itu baik, ke tamu itu apa namanya itu menyenangkan gitu, menyambut saya dengan baik. Kata si Ikhwan, apa namanya itu pas datang itu orang tuanya baik gitu. Karena ada teman-teman ya, saya menaruhkan orang biodata oke, ketemu oke, si Ikhwannya kata si Ikhwannya, Kang hayu katanya ke keluarga akhwatnya, oke hayu gitu. Saya datang aja dengan keluarga, dengan si Ikhwannya itu ke keluarga akhwatnya, disambut dengan baik, ya disambut dengan baik. Pas pulang dari sana, si Ikhwannya mengundurkan diri. Kenapa Kang? Kata saya mengundurkan diri. Dia cuman saya paham gitu ya kenapa. Ternyata si akhwatnya itu punya seorang ibu yang sakit, dia pakai apa namanya itu kursi roda, izinnya lumpuh lah. Dia mungkin berpikir kalau saya nikah dengan akhwatnya harus ngurus ibunya juga. Dia seperti itu. Hanya teman-teman sampaikan dari awal, dia sakit kayak anak bungsu, kakak saya perempuan semua, sehingga nanti kalau yang perempuan misalkan saya itu orang tua saya anak perempuan semua, jadi kalau nggak ada kakinya, jadi orang tua saya itu walaupun nggak buat nengok-nengok orang tua saya karena kan ada yang berpikir gitu ya, ada yang dia tuh karena berpikir laki-laki perempuan itu harus taat pada suami. Iya betul, perempuan itu harus taat pada suami. Cuman kadang ada laki-laki yang nggak bijak dengan berpikir seperti itu, dia selalu bilang kamu tuh udah jadi milik saya, harus taat sama saya. Orang tua kamu ya udah, orang tua kamu udah bukan tanggung jawab kamu, itu sesuatu yang salah. Apalagi kalau misalkan apa namanya itu anaknya itu perempuan semua. Kalau misalkan semuanya itu berpikir seperti itu, gimana yang memperhatikan orang tuanya ya? Oke, teman-teman, selanjutnya adalah ketika udah bertemu keluarga ya. Ya, ketika udah bertemu keluarga, karena apa? Kendalanya ini saya sampaikan ya. Orang tua kita itu nggak mengenal namanya istilah ta'aruf, nggak mengenal. Taunya itu pacaran, umumnya kebiasaan masyarakat itu kenalan, taunya seperti itu. Makanya dengan istilah ta'aruf itu mereka selalu ngapain sih ta'aruf kayak gitu? Nggak boleh gitu. Nah, ini perlu didiskusikan, ini perlu diperjuangkan, ya. Ini perlu diperjuangkan. Dengan akhwatnya, dengan Ikhwan, dengan akhwatnya gimana nih? Pak, mau diperjuangkan atau mau udahan? Harus ini. Tapi kalau menurut saya diperjuangkan, diikhtiarkan. Tapi kalau misalkan akhirnya mentok-mentok juga, misalkan nggak mau, orang tua tuh udah nggak mau ya, baiknya jangan ya. Baiknya jangan. Tapi kalau misalkan masih diperjuangkan ya silakan diperjuangkan. Selanjutnya teman-teman kalau misalkan udah
Kalau misalkan udah apa namanya itu, kalau misalkan udah cocok di keluarga saling mengunjungi, baru namanya hitbah ya. Namanya hitbah. Hitbah ini apa namanya itu? Biasanya di pas bertemu juga dibikinkan grup ya buat saling nanya ya. Saling bertanya hal-hal yang hal kecil lah. Tapi pas bertemu itu siapkan pertanyaan yang banyak. Hitbah, yang udah hitbah ini ya prosesnya adalah diserahkan oleh saya sebagai fasilitator ataupun panitia itu menyerahkan buat pengurus. Cuma di masalah di pernikahan itu banyak tetap didampingi juga. Karena apa? Ada yang pingin nikahnya itu besar gitu ya. Ada yang sampai pusingnya gitu ya. Pusingnya itu sampai gagal gitu ya. Pernikahannya gara-gara pusing. Berantem gara-gara ngurus hal-hal yang sepele gitu ya. Ngurus hal yang sepele. Ini harus gini. Padahal nikahnya itu mudah. Cuman yang kita yang mempersulit. Itu teman-teman gambaran yang apa namanya itu, gambaran yang dari saya tentang proses ta'aruf ya. Banyak hal yang karena saya di lapangan gitu ya, di lapangan jadi teman-teman bisa menyampaikan. Oh ya, terkait keluarga, sekali lagi saya sampaikan karena ini pengalaman pribadi saya, jangan ya teman-teman ya, menaarufkan orang udah si perempuannya udah oke ya, udah oke, laki-lakinya udah oke, datang ke keluarganya, dan keluarganya itu keluarga ustadz ya, di salah satu ustadz di kota Bandung ya. Cuman nggak bagus menurut saya. Dengan juga dalam agama itu harus memuliakan tamu. Ustadz ini sampai ke si dahinya tuh hitam gitu ya, karena sering tahajud ya, saya tahu ya sering tahajud. Tapi pas datang ke sana nggak ada istilahnya. Ini dari mana gitu? Nggak pernah ditanya. Bahkan saya juga nanya juga saya nggak dijawab gitu. Karena kan dalam agama nggak boleh gitu. Kalaupun kita nggak suka ke seseorang, kita harus menunjukkan baik, apalagi tamu. Kita datang baik-baik, kita datang dengan baik, dengan cara yang baik. Makanya lihat seseorang itu bukan soleh seseorang, ketakwaan seseorang itu tidak yang tahu. Bukan, nggak ada jaminan dia itu ilmu agamanya tinggi, bukan berarti dia akan melakukan banyak hal. Ya. Begitu juga yang tadi ya, termasuk keluarganya juga. Keluarga bisa jadi dia mah keluarganya bukan berpendidikan gitu ya, berpendidikan tinggi, tapi bisa jadi dia punya sifat-sifat dasar yang baik. Sifat-sifat keluarga yang baik itu hal-hal yang betul yang harus diperhatikan. Ada yang berpendidikan tinggi tapi ya tidak sopan, tidak respect sama orang gitu ya. Itu sesuatu yang ke tamu aja gitu ya. Apalagi nanti kalau saya jadi menantunya, wah bisa jadi saya bisa ditendang gitu ya atau gimana. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, setelah yang pandangnya mungkin itu Kang Nova, silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh chat langsung atau ya, silahkan. Baik, hatur nuhun Kang Jaya, ini udah menyampaikan materi yang luar biasa, pengalaman-pengalamannya juga mungkin ada yang mirip ya dengan peserta, bisa diambil hikmahnya. Bagi peserta yang ingin bertanya, sekali lagi boleh lewat kolom chat atau menyalakan audionya secara langsung gitu. Nah, jadi itu ya Kang ya, ta'aruf itu enaknya didampingi ya Kang ya. Jadi kalau ada masalah kita tidak pusing-pusing gitu, atau minimal ada tempat bertanya, kemudian difasilitasi. Karena itu ta'aruf itu indah gitu sebetulnya ya. Kan sangat direkomendasikan untuk menuju pernikahan itu dengan ta'aruf. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya, mangga. Oke, silahkan, ada yang bertanya. Masih ada waktu. Oke, ada yang ditanyakan tentang ta'aruf ini. Atau begini Kang, ini kan misalkan ada pertanyaan masuk lewat Instagram Kang. Ya. Bagaimana kalau misalkan saya kurang agamis gitu Kang? Dari segi keilmuan agama itu masih belum baik. Apakah bisa ikut ta'aruf atau tidak? Ya, teman-teman, hidup ini adalah proses ya, proses belajar. Begitu juga nikah, ya. Nikah itu adalah
apa namanya tuh, nggak ada yang pernah menikah. Mungkin maksudnya pernah menikah tuh setiap orang tuh memulai pernikahan itu ada yang dari no ya, sama-sama misalkan pasangan kita no belum pernah menikah, kita juga sama-sama no belum pernah menikah. Makanya saya ketika menikah tidak ada jaminan akan jadi seperti apa, akan mungkin tahu, mungkin seorang pasangan itu akan lebih banyak, ada yang lebih tahu gitu, dan tugasnya adalah membimbing. Tapi tidak, saya dikasih tahu ya bahwa sama teman itu bahwa nikah itu sama-sama dari nol, belajar baik. Sekali lagi, belajar baik dari nol, dari hal-hal kecil. Pasangan yang baik, baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya, akan menyampaikan bahwa oh yuk kita belajar ngaji bareng, yuk kita datang kajian bareng. Nikah itu perlu ilmu, dan ilmu yang paling penting adalah ilmu agama, ya, ilmu agama. Bahkan ya, punten, saya sampai ngedidik istri itu dari belajar wudhu. Mungkin teman-teman udah tahu itu. Kita samakan dulu wudhu kita, belajar baik. Tapi kita tidak merasa, oh saya paling, enggak. Kita belajar baik yuk, belajar lagi sambil mengingat ilmu. Kan ilmu itu salah satunya adalah supaya terus ada akan diulang-ulang. Saya sampai ngajarin istri itu wudhu yang baik kayak gimana yuk. Oh, misalkan sambil belajar juga, oh kenapa ya wudhu kita mah beda, misalkan saya seperti ini, tapi kan kita misalkan oh harus ilmiah, apa dalilnya apa, kenapa wudhunya seperti ini, harus punya alasan. Begitupun juga hal-hal yang lain yang belajar tahajud bareng, misalkan nggak muluk-muluk, misalkan kita belajar asal ya itu harus punya sifat pembelajar. Kalau dia itu, tapi ya mengingatkan sebagai seorang pasangan, mengingatkan juga ya kan yang cara yang baik. Laki-laki itu egonya tinggi, makanya seorang perempuan mengingatkan suami itu yang baik juga gitu. Misalkan ya menyampaikan misalkan Kang, misalkan A, misalkan kalau misalkan misalkan kita belajar, sampaikan di saat yang bagus, di suasana yang bagus, kita belajar tahajud yuk, misalkan seminggu 3 kali, belajar duha yuk, gitu ya. Jadi sama-sama dari nol untuk belajar ya. Intinya sah-sah saja ya kalau misalkan kita masih merasa kekurangan apa namanya itu ilmu agama. Tapi yang paling penting adalah belajar ya, sama-sama dari nol belajar. Justru yang paling salah adalah ketika seseorang saya lebih bagus dari pasangan saya dalam masalah agama. Ketika dia udah merasa ya, bahkan merasa di hadapan pasangannya, itu egonya akan tinggi dan itu adalah bahaya. Ya. Paling itu. Ya, hatur nuhun Kang, ada pertanyaan lagi dari peserta. Apakah ada batasan ikhtiar dalam ta'aruf Kang? Kalau ada seperti apa? Mungkin sejauh mana kita bisa berusaha untuk dengan seseorang itu Kang? Oke, ya batasan ikhtiarnya itu yang namanya ikhtiar itu adalah, ingat teman-teman, ketika teman-teman menjalani sebuah proses hubungan yang itu dibenarkan oleh agama, salah satunya adalah ta'aruf, setiap prosesnya itu adalah berpahala. Setiap prosesnya adalah berpahala. Tapi ketika teman-teman menjalani sebuah hubungan yang itu tidak, ikhtiarnya itu misalkan pacaran, dengan menandai gitu ya, dengan menandai, udah sering chattingan, WA-an gitu ya. Itu prosesnya nggak ada ini, itu prosesnya bukan jadi pahala, jadi dosa, numpuk dosa yang ada. Ketika misalkan saya gagal lagi, 4 kali gagal saya ta'aruf, 5 kali gagal ta'aruf. Ingat teman-teman, yang namanya ikhtiar itu tidak boleh putus asa. Gagal, ketika prosesnya gagal, harus siap teman-teman. Aduh, mama dia cocok bagi saya, itu bukan yang terbaik bagi teman-teman. Jadi tidak ada batasan. Tapi ketika gagal, teman-teman harus tahu itu yang terbaik dari Allah, dan prosesnya teman-teman dapat pahala. Prosesnya teman-teman dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi batasan dalam ikhtiar ta'aruf itu harus seperti apa? Oke, siap. Kang, ada satu pertanyaan, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, di sesi terakhir juga ini Kang, dari salah satu peserta. Bagaimana jika ikhwan yang dari segi akhlaknya dan agamanya itu baik, tapi belum ada kecondongan hati? Bagaimana jika kecondongan hati seperti apa, ini kurang tahu. Bagaimana jika kondisinya seperti itu, bolehkah seorang akhwat menolak
dan bagaimana cara menolaknya dengan baik. Oke, Mungkin ya. dengan hatinya, mungkin dari ahwatnya belum ada rasa tertarik ke Ikhwan ini. Oh ya, udah tertarik. Oke, teman-teman ya. Kalau saya sampaikan ya, kalau punya idealisme 10 itu, kalau ada misalkan hal-hal yang prinsip ya, agama adalah hal yang prinsip ya, baik. Misalkan teman-teman punya idealisme 10, ada misalkan 8 itu terima kalau saya. Tapi misalkan itu saya belum ada, mungkin dari segi agamanya bagus, misalkan dari dia apa namanya, dari segi akhlaknya bagus, cuma dari segi pendidikan. Nah itu teman-teman ya bisa nerima nggak kekurangan dia dalam misalkan pendidikan. Misalkan saya mah S2, dia mah cuma S1 misalkan, bisa nerima nggak? Misalkan dari segi penghasilan, ataupun juga dari segi keluarga, misalkan bisa nerima nggak? Kalau misalkan teman-teman bisa nerima, ya lanjut aja. Tapi kalau misalkan kira-kira yang tadi disampaikan oleh Kang Adit akan jadi apa namanya, akan tidak membuat nyaman, walaupun dalam agama ya, mungkin oleh Ustaz Sandi dalam segi agama itu yang paling utama adalah ya dilihat dari agamanya. Kalau suka itu bisa di apa namanya itu, bisa dibangun ya. Makanya ta'aruf itu lebih ke membangun cinta gitu ya. Tapi minimal kita suka dulu, ada yang disuka dulu. Ya, dari segi agamanya, dari gaya bicaranya, dari segi hobinya. Ada ya, tapi kita harus yakin tidak ada yang sempurna. Minimal ada kecenderungan hati ya. Kalau misalkan tetap nggak ada kecenderungan hati, ya apa namanya? Ya, walaupun misalkan agamanya bagus ya, buat apa gitu dilanjutkan, daripada misalkan menjalannya tidak nyaman, dia menjalan. Tapi ya itu poin agama harus jadi apa namanya itu yang paling besar gitu, yang paling besar pertimbangan. Oke, ada lagi? Baik, alhamdulillah, hatur nuhun, mudah-mudahan terjawab ya semua pertanyaannya. Insyaallah Kang itu mengakhiri sesi kali ini.